Kalau hanya untuk membentuk karakter mereka kan itu memang tugas kita sebagai guru. Kalau hanya sampai di sini kita menyerah, ngapain jadi guru gitu kan? Jadi saya untuk menyerah ini tidak merasa cukup berguna. Makanya saya bertahan. Walaupun paling takut dengan air, saya bertahan. Ya, doa saya waktu itu pertama kali, ya udah kalau Tuhan memang maunya saya di sini ya saya terima gitu. Mungkin Tuhan punya rencana gitu. Yang sama dunia tahu itu di sini ini sebenarnya pengen untuk mereka jadi lebih baik, tapi karena faktor ekonominya, jadi bahkan untuk ada buku baru pun susah. Aku sampai kemarin itu yang kelas 2 itu, saya kaget pas periksa pelajarannya, kok bagian depannya itu ada tulisan banyak. Kulihat materinya kelas atas, kenapa bisa diambil buku atas temannya gitu kan, kakak kelasnya. Baru kutanya, kenapa bukunya ada sama kamu? Tak, Miss, ini kami punya dia, tapi dikasih buat saya tulis karena ada sisanya yang masih bersih. Guru bukan hanya orang tua kedua bagi para siswa di sekolah, tetapi juga pahlawan tanpa tanda jasa. Tugasnya mendidik para murid demi memberikan bekal untuk generasi-generasi penerus, dilakukan tanpa kenal lelah. Di tengah pandemi corona, aktivitas belajar mengajar berubah. Kini demi memutus rantai corona dan keselamatan para murid serta tenaga pengajar, kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Sebagai gantinya, murid dan para guru melakukan kegiatan secara daring atau online. Begitu banyak tantangan yang dihadapi para guru selama pandemi ini berlangsung. Seperti misalnya keterbatasan fasilitas, sinyal telepon, dan bahkan jaringan internet. Walaupun kondisi ini terlihat sulit, namun sebagai pendidik, seorang guru harus mencari jalan keluar yang terbaik. Misalnya dengan melakukan kunjungan belajar ke rumah-rumah siswa satu persatu. Apa yang dilakukan oleh guru-guru di daerah pedalaman ini memberikan inspirasi bagi semua. Kalau pandemi bukanlah halangan untuk produktif berkarya. Lebih dari itu, masa sulit ini bisa menjadi kesempatan untuk memberikan sesuatu yang lebih lagi demi masa depan anak-anak bangsa. Hari Guru Sedunia tengah diperingati oleh seluruh dunia. Peringatan ini merupakan bentuk dukungan untuk para guru di seluruh belahan dunia. Selain itu, perayaan ini juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya kehadiran guru untuk generasi mendatang. Hari Guru Sedunia ditetapkan oleh UNESCO pada 5 Oktober 1994. Peringatan ini bertepatan dengan peresmian dokumen penting UNESCO tentang status guru di dunia. Dokumen tersebut memuat standar perekrutan dan pelatihan guru di dunia. Dalam pandangan UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili perhatian, pemahaman, dan rasa syukur atas komitmen para guru untuk mengajar di dunia pendidikan. Lebih dari 100 negara merayakan Hari Guru Sedunia setiap tahunnya. Peringatan ini digelar dengan cara yang unik dan berbeda-beda. Misalnya, dengan menyelenggarakan festival, memberi hadiah, membaca puisi, menggambar, dan masih banyak lagi. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, Hari Guru Sedunia tidak dapat diselenggarakan dengan beragam acara seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Hari Guru bisa diperingati dengan tindakan nyata, seperti membangkitkan kesadaran tentang isu guru,
menghormati, dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. Terlebih untuk guru-guru yang mengajar di daerah pedalaman. Melalui program Feeding and Learning Center, Tangan Pengharapan mengirimkan guru untuk menetap di pedalaman-pedalaman yang ada di seluruh Indonesia. Di pedalaman, sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka sulit mendapatkan tempat yang layak untuk belajar, sulit mendapatkan fasilitas yang baik di sekolah dan berkembang mengikuti zaman. Bukan hanya itu saja, mereka juga sulit mengenal perkembangan masa kini seperti gadget, internet, dan juga sulitnya sinyal di daerah pedalaman. Hal yang paling sulit didapat oleh anak-anak pedalaman adalah sulitnya mendapatkan pendidikan dan merasakan pendidikan selama 12 tahun. Seperti harus berjalan berkilo-kilometer untuk sampai ke sekolah. Anak-anak yang tidak mempunyai seragam, sepatu, buku, dan tas yang layak untuk dipakai karena ekonomi yang tidak memadai. Seperti dusun Gotap, Mentawai, Sumatera Barat ini. Di dusun ini, tenaga pengajar sangat kurang. Karena tidak semua orang mau untuk mengajar di daerah dusun ini karena terlalu pelosok. Mungkin karena tempatnya yang jauh dan juga susah untuk mendapatkan sinyal untuk bisa menghubungi keluarga yang ada di rumah. Jarang ada orang kota yang peduli tentang pendidikan di daerah pedalaman. Kebanyakan orang kota hidup secara individualis. Mereka tidak memikirkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak di daerah pedalaman yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, seperti anak-anak di perkotaan. Untuk itulah Ibu Heni Kristianus mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan dengan misi membawa perubahan di pedalaman. Melakukan tindakan yang nyata dengan mengirimkan guru-guru terbaik untuk menetap di dusun Gotap ini. Salah satunya Maya Yesti Saidbat. Guru asal Nusa Tenggara Timur ini biasa akrab dipanggil Maya. Baginya, mengajar di pedalaman ialah sebuah pengalaman terbaru, unik dan penuh resiko. Bisa dikatakan sangat menguji keberaniannya. Seperti ketika pertama kali ia datang ke dusun Gotap ini, dia harus menyeberangi lautan dengan menaiki sebuah sampan yang biasa disebut warga Mentawai Pompong. Pompong adalah alat transportasi sekaligus alat yang digunakan warga Mentawai untuk mencari nafkah. Mengapa dikatakan penuh resiko dan sangat menguji keberanian? Karena pompong adalah alat transportasi laut dengan ukuran terkecil yang harus digunakan oleh Maya untuk pertama kalinya. Meskipun ia trauma dengan berenang atau air, Maya yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya terus ada dalam ketakutan. Keyakinan itulah yang menguatkan Maya. Ia percaya bahwa Tuhan punya rencana terindah membawanya ke daerah Gotap. Kalau tinggal di pedalaman itu seperti apa gitu, terus sama mereka itu bagaimana tuh kan. Kalau di kota kan sudah biasa. Bayangkan saya baru hari ini sampai, besoknya ngajar dan mereka semua pakai bahasa Mentawai. Maka selama tinggal mereka berantem di belakang. Ada yang datang lapor, "Miss, siapa betul siapa begitu, siapa pukul siapa," gitu kan. Cuman kulihat ini apa ya, maksudnya pelajarannya nggak tahu atau apa gitu, tapi sudah gitu. Cuman lihat iya. Nanti udah berhenti, yang bisa bahasa Indonesia datang, "Miss, tadi itu mau kasih tahu ada teman yang pukul teman yang satu, mereka bertengkar jadi nangis yang satu." Aku bilang, yang mana? Sudah Miss, sudah berhenti nangis. Jadi ya itu lucu juga sih. Dari situ saya mulai berpikir, Pak, ini kacau ini kalau misalkan saya jadi guru di sini terus tidak tahu apa-apa. Bagaimana gitu? Sedangkan masyarakat kita sama mereka bisa bahasa Indonesia, Pak. Jadi walaupun mereka pakai bahasa Mentawai, tapi diselingi bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia semuanya, walaupun terbolak-balik. Seperti itulah kalau di pedalaman. Jadi sedangkan anak-anak tidak, semuanya itu bahasa Mentawai. Kalau misalkan ada yang bisa menerjemahkan, itu cuma beberapa yang besar. Kalau yang kecil, mereka kan tidak bisa sama sekali. Saya bikin notes kecil, terus itu kamus Mentawai bahasa Indonesia, terus per kata.
Terus ada guru yang di SD dituliskan untuk yang masih awal-awalnya kan, ada ditulis termasuk Anelio itu juga ditulis di situ. Dari situ baru saya baca, oh bacanya gini, jadi tahu. Kalau untuk yang agak lumayan mulai mengerti sedikit-sedikit itu mungkin 2 minggu. Untuk sampai saat ini juga untuk kamu lancar tidak biasa, cuman memang saya akui kalau untuk mau lancar itu mungkin butuh waktu yang cukup lama ya. Tapi kalau untuk mengerti, saya mengerti. Untuk jadi guru di sini, bagi kami di sini tantangannya itu yang pertama untuk karakter mereka. Saya rasa karakter ini juga karena pengaruh dari lingkungan, karena kurang diperhatikan, lebih banyak orang tua kerja di ladang. Mereka cepat belajar, mereka otaknya sebenarnya bisa. Kerendahan saya yang pertama bisa membuat karakter mereka setidaknya lebih terbentuk, walaupun memang mungkin tidak 100% karena butuh waktu, butuh kesabaran juga. Itu yang pertama, setidaknya mereka bisa lebih sedikit baik lah, karena lebih sering mereka berbahasa kotor. Itu yang pertama. Terus lebih sering berkelahi dengan teman. Cara untuk menghargainya itu juga nggak ada. Kalau hanya untuk membentuk karakter mereka kan, itu memang tugas kita sebagai guru. Kalau hanya sampai di sini kita menyerah, ngapain jadi guru gitu kan? Jadi saya untuk menyerah ini tidak, saya merasa cukup berguna. Makanya saya bertahan. Walaupun paling takut dengan air, saya bertahan. Ya doa saya waktu itu pertama kali, ya udah kalau Tuhan memang maunya saya di sini ya saya terima gitu. Mungkin Tuhan punya rencana gitu. Jadi ya, tapi setelah sampai di sini saya melihat mereka sama seperti keluarga lah. Kita merasa sudah jadi keluarga di sini. Tidak ada yang, bahkan tidak ada yang saya pilih-pilih siapa yang harus lebih saya ini, enggak. Semua orang saya rasa sama aja. Yang sama dunia tahu itu di sini ini sebenarnya pengen untuk mereka menjadi lebih baik, tapi karena faktor ekonominya, jadi bahkan untuk ada buku baru pun susah. Aku sampai kemarin itu yang kelas 2 itu, saya kaget pas periksa pelajarannya, kok bagian depannya itu ada tulisan banyak. Kulihat materinya kelas atas, kenapa bisa diambil buku atas temannya gitu kan, kelasnya. Baru kutanya, kenapa bukunya ada sama kamu? Tak, Miss, ini kami punya dia, tapi dikasih buat saya tulis karena ada sisanya yang masih bersih. Tuh, jadi sebenarnya mereka punya senang mau untuk belajar, tapi karena memang kurang fasilitas, saya rasa juga kurang dorongan dari orang tua. Kurang kerjasama lah dari orang tua juga. Untuk ini anak-anaknya bisa belajar gitu. Terus yang kedua itu kita di sini kan memang tertinggal jauh. Baginya, apa yang dikerjakan selama berada di Dusun Gotap Mentawai, Sumatera Barat ini akan menjadi bagian dari sejarah hidupnya yang sangat berharga. Karena ia tahu bahwa tidak ada yang mudah. Namun, jika ada niat, pasti bisa, walaupun butuh waktu yang lama sekalipun. Guru terbaik mengajar dari hati, bukan dari buku. Karena guru adalah pembawa terang di lubang kegelapan, agar semua yang tadinya terbatas menjadi tak terbatas. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat nomor rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.